Tesla akan membuka pusat R&D baru di Berlin pada tahun depan yang akan menjadi markas bagi sekitar 250 insinyur dan teknisi. Pusat ini akan fokus mengembangkan model baru kendaraan listrik, baterai canggih, serta infrastruktur pengisian daya yang bertujuan mengoptimalkan teknologi. Ya, masih seputar industri kendaraan listrik, pemirsa, di tahun 2026 Tesla berencana membuka pusat riset dan pengembangan atau R&D di Berlin sebagai langkah strategis memperkuat posisinya di pasar Eropa. Meski menghadapi tantangan penurunan penjualan di beberapa wilayah Eropa, Tesla tetap optimistis dengan investasi besar dalam pengembangan teknologi terbaru. Tesla akan membuka pusat R&D baru di Berlin pada tahun depan yang akan menjadi markas bagi sekitar 250 insinyur dan teknisi. Pusat ini akan fokus mengembangkan model baru kendaraan listrik, baterai canggih, serta infrastruktur pengisian daya yang bertujuan mengoptimalkan teknologi dan menjawab kebutuhan pasar Eropa yang terus berkembang. Lokasi tepat pusat R&D ini belum diumumkan, namun dipastikan berada dekat pabrik Tesla di Berlin. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Tesla di Eropa, khususnya di Jerman, di mana perusahaan sudah memiliki Gigafactory yang memproduksi ribuan kendaraan setiap minggunya, meski menghadapi tantangan penurunan penjualan di beberapa wilayah Eropa. Tesla tetap optimis dengan investasi besar dalam pengembangan teknologi terbaru yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk mereka. Selain teknologi, pusat R&D ini juga akan membantu memperkuat rantai pasok dan meningkatkan kualitas produksi agar Tesla bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan regulasi lingkungan dan tren konsumen. Dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, Tesla berharap bisa memimpin inovasi kendaraan listrik di Eropa sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnisnya ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Volkswagen umumkan perubahan strategi penamaan untuk jajaran mobil listriknya dengan memilih menggunakan nama-nama yang sudah populer dan mudah dikenali. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat branding dan menarik minat konsumen global. Volkswagen berencana mengubah cara mereka menamai mobil listrik dengan mengadopsi istilah yang lebih familiar dan populer di kalangan konsumen serta penggemar otomotif. Perubahan ini dilakukan karena nama-nama sebelumnya dianggap terlalu teknis dan kurang mudah diingat bagi pasar luas. Strategi ini juga bertujuan memperkuat brand awareness produk-produk listrik Volkswagen di tengah persaingan ketat industri otomotif global. Beberapa contoh nama mobil listrik yang akan diubah mencakup penerapan nama seperti ID3 dan ID4 yang sebelumnya menjadi identitas produk Volkswagen. Volkswagen ingin nama-nama baru ini dapat lebih mudah disebut dan dikenali oleh konsumen di berbagai negara, sekaligus membangun koneksi emosional yang lebih kuat dengan calon pembeli. Selain itu, strategi penamaan baru ini juga akan disesuaikan dengan karakteristik dan pasar setiap model. Perubahan strategi penamaan ini juga menjadi bagian dari upaya Volkswagen untuk mempercepat penetrasi mobil listrik dan mendukung target perusahaan dalam mencapai netral karbon pada 2050. Dengan brand yang lebih dekat dengan konsumen, Volkswagen berharap penjualan kendaraan listriknya bisa meningkat tajam dalam beberapa tahun ke depan, memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar kendaraan listrik global. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, VinFast menarik ribuan mobil listrik VF8 di Amerika Serikat karena masalah pada fitur keselamatan. Recall ini dilakukan setelah sistem bantuan kemudi diketahui berpotensi membahayakan pengemudi. VinFast resmi melakukan recall terhadap 6.314 unit mobil listrik VF8 di pasar Amerika Serikat. Investigasi menemukan adanya masalah pada fitur Lane Keeping Assist atau LKA yang bisa mengambil alih kemudi secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi membuat pengemudi kehilangan kendali terutama saat mobil melewati tikungan tajam maupun lebar. Kantor investigasi Pencatatan Amerika Serikat sebelumnya menerima sedikitnya 14 keluhan terkait fitur LKA VF8 sejak 2024. Para pengemudi melaporkan sistem sulit mendeteksi jalur dengan benar, bahkan sempat menyentakkan setir hingga hampir menyebabkan tabrakan. Meski belum ada laporan kecelakaan resmi, regulator menilai potensi resikonya cukup tinggi sehingga recall dianggap langkah tepat.
Adapun sebagai solusi, Finfast akan meluncurkan pembaruan perangkat lunak gratis untuk seluruh pengguna VF8. Pembaruan ini diklaim dapat memperbaiki masalah dengan mengurangi torsi koreksi kemudi dan mempermudah pengemudi mengambil alih kendali. Pemberitahuan resmi akan dikirimkan pada 24 Oktober dengan proses penarikan kembali dimulai 3 hari sebelumnya. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, perusahaan teknologi asal China Xiaomi mengumumkan penarikan atau recall lebih dari 100.000 unit power bank model terbaru. Ya, langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan pengguna setelah ditemukan potensi risiko panas berlebih hingga bisa menyebabkan kebakaran. Xiaomi lakukan penarikan lebih dari 100.000 unit power bank model 33W 20.000 mAh. Masalah ini berasal dari bahan baku sel baterai dari pemasok tertentu yang digunakan dalam batch produksi Agustus hingga September 2024. Sel baterai versi 2.0 tersebut berpotensi mengalami overheating dalam kondisi ekstrim penggunaan sehingga menimbulkan resiko kebakaran. Meski hanya sebagian kecil unit yang terdampak, Xiaomi mengambil langkah preventif dengan menarik 146.891 unit secara global, termasuk di Indonesia untuk melindungi konsumen dari bahaya yang mungkin timbul. Xiaomi mengimbau pengguna powerbank model PB2030Mi untuk segera mengecek nomor seri atau serial number perangkat mereka melalui situs resmi perusahaan. Jika unit termasuk dalam daftar recall, pengguna disarankan untuk tidak menggunakan powerbank tersebut dan mengikuti prosedur pengembalian yang telah disiapkan. Di China, Xiaomi memberikan kompensasi berupa refund senilai harga produk. Sementara di Indonesia, pengambilan dana atau produk pengganti dapat dilakukan secara online maupun offline di MI Store. Penarikan masalah ini menjadi pengingat penting akan resiko baterai lithium-ion yang digunakan pada sebagian besar powerbank. Xiaomi menegaskan komitmen mereka untuk terus menjaga kualitas dan keamanan produk serta transparan terhadap konsumen. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sambil memperkuat citra Xiaomi sebagai produsen yang peduli terhadap keselamatan penggunanya. Berbagai sumber, iDeck Channel. Ya, dari industri otomotif, pemirsa, kita bergeser ke industri teknologi di mana perusahaan teknologi Microsoft telah mulai mewajibkan karyawan untuk bekerja di kantor minimal 3 hari dalam sepekan. Ya, di sisi lain, Microsoft juga telah merumahkan sekitar 15.000 karyawan pada tahun ini. Perusahaan perangkat lunak Microsoft mengatakan mayoritas karyawan kini telah diwajibkan untuk kembali bekerja di kantor minimal 3 hari dalam sepekan. Kewajiban ini berlaku bagi karyawan yang berdomisili di wilayah Seattle atau yang tinggal dalam radius 80 km dari kantor Microsoft. Secara bertahap, kebijakan bekerja dari kantor akan terus diperluas hingga pada akhirnya karyawan dari seluruh wilayah Amerika Serikat akan diwajibkan untuk bekerja di kantor seluruhnya. Selain Microsoft, perusahaan teknologi lainnya seperti Amazon juga telah memberlakukan kebijakan bekerja di kantor secara penuh bagi karyawan, dengan mewajibkan karyawan untuk bekerja 5 hari di kantor. Di sisi lain, Microsoft juga telah merumahkan sekitar 15.000 karyawan pada tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dari efisiensi yang dilakukan perusahaan untuk menekan biaya operasional dalam fokus bisnis ke arah pengembangan kecerdasan buatan. Bagi sumber iDeck Channel.